Siang itu, matahari memancarkan teriknya tanpa ampun di ruas jalan raya menuju kawasan industri Bekasi. Lalu lintas padat, deretan truk besar dan mobil pribadi bergerak lambat. Di pinggir jalan, tampak beberapa polisi lalu lintas tengah melakukan razia rutin. Namun dari cara mereka menghentikan kendaraan, jelas ada aroma tebang pilih di udara. Salah satunya adalah Bribka S, polisi bertubuh kekar dengan wajah galak yang seakan selalu siap marah. Dia dikenal di kalangan sopir dan warga sekitar sebagai polisi sok keras yang senang memamerkan wibawa lewat nada suara tinggi. Sasarannya biasanya adalah pengendara yang terlihat sendirian atau kendaraan dengan plat luar kota, target empuk untuk ditilang, atau dinego di tempat. Dari kejauhan, sebuah mobil SUV hitam melaju pelan mendekati pos pemeriksaan. Mobil itu tidak terlihat mewah, tapi bersih dan terawat. Kaca filmnya agak gelap, sehingga sulit melihat jelas siapa pengemudinya. Bribka S mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti dengan gaya penuh otoritas. SUV itu menepi perlahan. Begitu kaca jendela diturunkan, terlihat seorang pria berusia sekitar 40-an, berpenampilan sederhana. Rambutnya pendek rapi, mengenakan kaos polo warna biru gelap, dan jam tangan yang tampak biasa saja. Dari luar, tak ada tanda bahwa ia adalah orang penting. Siang. SIM sama STNK, bentak Bribka S tanpa basa-basi. Nada suaranya tajam seperti memerintah bawahan. Pria itu tersenyum tipis, lalu merogoh dompet dan memberikan dokumen yang diminta. Gerakannya tenang, tanpa tergesa-gesa. Bribka S menerima, lalu mulai mencari-cari alasan. Waduh, Pak, ini SIM Bapak udah mau habis masa berlakunya. Terus, tadi saya lihat Bapak nggak pakai sabuk pengaman waktu nyetir, ucapnya sambil mengerling, mencoba membangun kasus agar bisa dinego. Pria itu hanya menatap tenang, seolah sedang menunggu Bribka S mengungkapkan niat sebenarnya. Nah, begini aja Pak, daripada ribet sidang, kita selesaikan di sini aja. Saya nggak mau nyusahin Bapak, toh sama-sama ngertilah, kata Bribka S. Kali ini suaranya lebih pelan tapi penuh maksud. Namun, yang tak ia sadari, sejak pertama kali menepi, pria itu sudah memperhatikan setiap gerak-geriknya. Senyumnya tidak berubah, tatapannya tetap fokus, seperti sedang mengukur seseorang. Pak Polisi, yakin mau lanjut cara ini? Suara pria itu tenang, tapi ada tekanan halus yang membuat Bribka S sedikit kikuk. Bribka S mengernyit, sedikit tersinggung. Maksudnya, Pak? Saya ini cuma mau bantu Bapak biar nggak ribet. Sebelum Bribka S sempat melanjutkan, pria itu mengeluarkan sebuah kartu identitas dari sakunya. Dia meletakkannya perlahan di dashboard, tepat di hadapan Bribka S. Logo dan nama yang tertera di kartu itu membuat wajah Bribka S langsung berubah. Dari tegang dan sok galak, menjadi pucat pasi. Bribka S menelan ludah. Tangan yang tadi memegang surat tilang kini gemetar halus. Dia baru saja sadar, orang yang ia hadang bukan sembarang pengendara. Bribka S berdiri terpaku di samping mobil SUV hitam itu. Pandangannya terkunci pada kartu identitas yang baru saja diletakkan pria itu di dashboard. Bukan SIM, bukan KTP biasa, melainkan kartu tanda anggota dengan emblem khas yang hanya dimiliki oleh institusi tertentu. Logo Garuda Emas, tulisan tebal, Badan Intelijen Negara, BIN, dan nama lengkap sang pemilik yang terpampang jelas. Pak, suara Bribka S tiba-tiba tercekat. Tenggorokannya terasa kering. Ini asli, Pak? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bribka S sambil mengangkat sebelah alis, seperti mengatakan, kamu pikir ini mainan? Lalu ia menggeser kartunya sedikit agar sinar matahari masuk melalui kaca, membuat hologram keamanannya memantul. Kalau saya mau bikin yang palsu, kira-kira saya mau berhenti di razia ini, Pak Polisi? Jawabnya tenang,
tapi dingin. Kata-kata itu langsung membuat keringat dingin merembes di pelipis Bribka S. Di belakangnya, beberapa rekan polisi yang tadi sibuk menghentikan kendaraan lain mulai melirik, penasaran kenapa wajah Bribka S mendadak pucat seperti habis melihat hantu. Bribka S mencoba mengatur napasnya. "MA, maaf, Pak, saya tidak bermaksud, hanya prosedur biasa." Pria itu menyandarkan punggung ke jok, masih dengan tatapan santai namun menusuk. "Prosedur biasa? Atau prosedur yang Bapak biasa lakukan untuk orang yang kelihatannya bisa diminta uang di tempat?" Kalimat itu seperti tamparan telak. Dua sopir truk yang kebetulan berhenti di dekat situ langsung menoleh, mencoba menangkap percakapan. Mereka kenal betul reputasi Bribka S yang sering memainkan tilang demi uang cepat. Bribka S semakin gugup. Dia mencoba menutupinya dengan senyum paksa. "Ah, enggak, Pak. Saya cuma, ya, memastikan semua pengendara tertib, Pak. Kalau ada salah paham, saya minta maaf sebesar-besarnya." Pria itu tidak langsung menjawab. Dia membuka glove box mobilnya, mengeluarkan sebuah dompet kulit hitam, lalu menaruhnya di pangkuannya. Dari dalam dompet itu, selain kartu BIN, terlihat juga sebuah lencana kecil berbentuk perisai dengan kilau logam yang khas. "Pak," ucap pria itu pelan tapi penuh tekanan, "saya sudah 2 minggu memantau jalur ini. Banyak laporan dari warga soal razia ilegal, soal pengendara yang dipaksa membayar di tempat. Dan hari ini, saya ingin lihat sendiri." Kalimat itu membuat Bribka S hampir kehilangan kekuatan di lututnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak, ini cuma salah paham. Saya, tidak ada salah paham," potong pria itu tegas. "Saya lihat sendiri cara Bapak menghentikan saya, cara Bapak menuduh tanpa bukti, dan tawaran Bapak untuk selesaikan di tempat. Mau saya rekam ulang semua ini?" Bribka S langsung menggeleng cepat. "Jangan, Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi." Pria itu menatap jam tangannya sebentar, lalu kembali memandang Bribka S. "Saya akan beri Bapak kesempatan. Tapi ingat, kesempatan ini hanya sekali. Mulai hari ini, kalau saya dengar Bapak masih melakukan hal yang sama, saya yang akan datang ke kantor Bapak. Dan waktu itu, kita bicara dengan cara yang berbeda." Nada suaranya rendah, tapi mengandung ancaman yang begitu nyata. Bribka S menelan ludah, lalu buru-buru mengembalikan SIM dan STNK sambil menunduk. "Maafkan saya, Pak, terima kasih sudah memberi kesempatan." Pria itu mengambil kembali kartunya, menyimpannya pelan. "Baik. Sekarang silakan lanjutkan razia Bapak, tapi kali ini, pastikan sesuai aturan. Jangan sampai ada lagi korban yang harus membayar di pinggir jalan." Tanpa menunggu jawaban, pria itu menutup kaca mobil, menyalakan mesin, dan perlahan meninggalkan lokasi. Bribka S berdiri mematung, napasnya masih tersengal. Rekan-rekannya yang melihat kejadian itu hanya saling pandang, tidak berani bertanya. Mereka tahu satu hal, hari itu, si polisi sok keras baru saja dibuat tak berkutik oleh seseorang yang tak pernah mereka sangka. Dan yang lebih mengerikan, pria itu mungkin masih akan kembali, kapan saja. Setelah SUV hitam itu menjauh, suasana di pos razia mendadak berubah hening. Hanya suara knalpot kendaraan yang lewat dan teriakan pedagang asongan yang terdengar di kejauhan. Bribka S berdiri kaku, tatapannya kosong, seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk. Rekan-rekannya, ada 3 orang polisi lalu lintas lain, mulai mendekat. Mereka menatap Bribka S dengan ekspresi campuran antara penasaran dan was-was. Tadi, itu siapa? S? Tanya salah satu dari mereka. Bribtu R, suaranya setengah berbisik. Bribka S tidak langsung menjawab.
Ia menghela napas panjang, memegang pelipisnya. Jangan tanya banyak, yang jelas, kita semua harus hati-hati mulai sekarang. Ucapan itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Hati-hati? Maksudnya, potong Bribtu-D, yang dari tadi memperhatikan SUV itu pergi. Bribka S menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, "Itu, Intel Bin." Kalimat itu membuat ketiga rekannya langsung saling pandang. Bribtu-D spontan mengumpat pelan, "Astaga, pantesan lo pucat gitu. Lo tadi ngomong apa ke dia? Lo mintain duit juga?" Wajah Bribka S semakin merah, tapi bukan karena marah, lebih karena malu dan takut. "Gue kira dia cuma pengendara biasa, platnya luar kota. Ya gue mainin prosedur, tahu-tahu dia keluarin kartu identitas. Asli, hologramnya gue lihat sendiri. Dia juga sebut udah 2 minggu mantau jalur ini." Suasana makin tegang. Salah satu dari mereka, Bribka T, buru-buru merapikan meja kecil tempat mereka meletakkan surat tilang dan buku catatan. "Kalau bener dia Intel, berarti kita semua lagi diincar. Lo ngerti nggak? Dia bisa aja lagi nyari bukti buat ngejar kita rame-rame." Bribka S menatap jalan raya yang mulai lengang di jam menjelang sore. Ada perasaan seperti sedang diawasi, meski mobil SUV itu sudah tidak terlihat lagi. Dalam pikirannya, ia membayangkan pria tadi mungkin punya tim yang memantau dari kejauhan. Mungkin ada kamera tersembunyi. Mungkin ada perekaman suara. Rasa takut itu membuat mereka semua sepakat mengubah pola kerja sore itu. Tidak ada lagi hentikan kendaraan secara acak, tidak ada lagi negosiasi di tempat, dan tidak ada lagi mencari-cari alasan. Mereka hanya memberhentikan kendaraan yang memang jelas melanggar aturan lalu lintas. Itu pun dengan bahasa sopan dan prosedur resmi. Namun, gosip di lapangan menyebar cepat. Seorang pedagang asongan yang tadi sempat melihat kejadian itu, langsung bercerita ke sopir-sopir truk yang antre di lampu merah. Tahu nggak? Si S tadi dihentikan sama orang penting. Polisi sampai gemeter, bro. Dalam hitungan jam, kabar itu sudah sampai ke telinga beberapa sopir langganan jalur tersebut. Grup WhatsApp komunitas sopir truk dan ojek online mulai ramai membahas kejadian itu. "Hati-hati bro, jalur industri Bekasi lagi diawasi Bin," tulis salah satu anggota grup. Sementara itu, di pos razia, Bribka S terus merasa gelisah. Setiap mobil berwarna gelap yang melintas membuatnya tegang. Dia takut mobil itu berhenti, lalu penumpangnya keluar membawa surat tugas atau kamera tersembunyi. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah motor matic berhenti di dekat pos, pengendaranya seorang pria muda berjaket jeans. Ia pura-pura membeli air mineral dari warung dekat situ, tapi matanya sesekali melirik ke arah polisi. Bribka S langsung curiga, pikirannya sudah terlalu paranoid. Itu, anak buahnya, kali, batinnya Bribtu R menepuk bahunya. Lo santai aja. Mungkin dia cuma lewat." Tapi Bribka S menggeleng. "Lo nggak ngerti. Orang kayak dia nggak main-main. Dia bisa kirim orang untuk pantau kita terus, diam-diam. Sekali dia dapat bukti, habis kita." Matahari mulai turun, dan pos razia bersiap tutup. Namun, ketegangan belum berakhir bagi Bribka S. Dia tahu, pria itu tadi bilang, "Saya akan kembali kapan saja." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seperti ancaman yang tak punya tenggat waktu. Di perjalanan pulang malam itu, Bribka S bahkan berkali-kali melihat spionnya, memastikan tidak ada mobil yang mengikutinya. Tapi entah kenapa, setiap kali ia melihat SUV hitam melintas, jantungnya berdetak lebih cepat. Yang ia tidak tahu adalah, pria itu memang belum selesai dengannya. 3 hari berlalu sejak kejadian di pos razia itu,
Tapi perasaan Bribka S belum juga tenang. Ia mencoba bekerja seperti biasa, namun bayangan wajah pria pemilik SUV hitam itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali melihat kendaraan berplat luar kota, ia jadi ragu untuk menghentikannya. Setiap kali ada pengendara menatapnya lebih lama dari biasanya, ia merasa sedang dinilai. Hari itu, udara mendung menaungi jalur industri Bekasi. Angin kencang membawa debu dari arah proyek jalan, membuat suasana sedikit suram. Pos razia berdiri seperti biasa di tepi jalan, dengan 4 orang polisi termasuk Bribka S yang sedang bersiap memulai operasi. S, lo masih mikirin kejadian kemarin, ya? Tanya Bribtu R sambil memeriksa buku tilang. Bribka S hanya mendengus. Lo kira gampang dilupain? Dia bilang akan datang kapan saja. Itu artinya kita nggak pernah benar-benar aman. Belum sempat Bribtu R membalas, suara mesin mobil terdengar dari arah tikungan. Perlahan, sebuah SUV hitam muncul, persis seperti yang pernah menghentikan napas Bribka S 3 hari lalu. Kaca depannya memantulkan cahaya redup, membuat pengemudi di dalam sulit terlihat. Bribka S langsung kaku. Matanya terpaku mengikuti mobil itu yang melaju mendekat. Namun, kali ini mobil tersebut tidak langsung berhenti. Ia melewati pos razia perlahan, lalu berhenti sekitar 20 meter di depan, tepat di bahu jalan. Pintu sopir terbuka, dan keluarlah pria yang sangat dikenalnya. Pria berkaos polo biru gelap, dengan langkah tenang namun berwibawa, yang membuat semua orang di pos itu terpaku adalah fakta bahwa ia tidak sendirian kali ini. Dari pintu belakang SUV, keluar 2 pria lain berpakaian sipil, membawa tas hitam besar yang jelas bukan tas biasa. Cara mereka berjalan, postur tegapnya, dan tatapan waspada membuat Bribka S yakin, ini bukan kunjungan santai. Pria itu melangkah mendekat, menatap lurus ke arah pos razia. Rekan-rekan Bribka S mulai saling melirik, sebagian memasang senyum kaku, sebagian lagi pura-pura sibuk menulis di buku catatan. Siang, sapanya datar saat tiba di depan meja kecil pos razia. Siang, Pak, jawab Bribka S gugup, berusaha tersenyum. Pria itu menatap meja tilang, lalu melihat tumpukan SIM dan STNK yang sedang ditahan untuk dinego dengan pengendara. Bibirnya membentuk senyum tipis, senyum yang lebih menakutkan daripada amarah. Saya sudah bilang waktu itu, kan? Kesempatan hanya sekali. Bribka S menelan ludah. Pak, ini bukan hanya, Pak Polisi, potongnya. Ini, bukti. Dengan gerakan singkat, salah satu pria yang bersamanya membuka tas hitam, mengeluarkan sebuah kamera video profesional, dan menaruhnya di atas meja. Semua ini direkam, ucapnya singkat. Bribka S merasa lututnya lemas. Ia mencoba melirik rekan-rekannya, tapi wajah mereka pun sama pucatnya. Pria itu melanjutkan, selama 3 hari ini, tim saya memantau pos ini dari jarak jauh. Kamera jarak jauh, mikrofon arah, semuanya. Kami punya rekaman jelas Bapak dan rekan-rekan melakukan pungutan liar kepada pengendara. Bribka T, yang biasanya cerewet, kali ini hanya bisa menunduk. Bribtu R memijat lehernya, tak sanggup menatap. Sekarang, kata pria itu lagi, kami akan membawa semua ini ke atasan kalian. Tapi sebelum itu, saya mau dengar dari mulut kalian sendiri. Apakah kalian siap mempertanggungjawabkan perbuatan ini? Suasana benar-benar hening. Hanya suara truk melintas yang terdengar samar. Akhirnya, Bribka S berbicara dengan suara nyaris bergetar. Pak, kami salah. Saya pribadi minta maaf. Tolong, jangan bawa ini ke media. Pria itu menatap tajam. Kalian pikir ini tentang malu di media? Ini tentang hukum. Tentang integritas. Dan kalian sudah melanggar itu.
Salah satu pria dari timnya mulai mengemas tumpukan dokumen, buku catatan, dan beberapa surat tilang sebagai barang bukti. Wajah para polisi itu semakin lesu. Tanpa banyak bicara lagi, pria itu memberi isyarat pada timnya. Lalu mereka bertiga berjalan kembali ke SUV hitam. Sebelum masuk, ia berbalik sebentar. "Bapak-bapak, dunia ini kecil. Kalau kita bertemu lagi, pastikan saya melihat kalian bekerja dengan jujur. Kalau tidak," ia berhenti sejenak, menatap dalam. "Pertama kali saya datang, saya beri peringatan. Kedua kali saya datang, saya ambil bukti. Ketiga kali saya datang, saya pastikan kalian tidak lagi berdiri di sini." SUV hitam itu pun melaju meninggalkan pos, meninggalkan 4 polisi yang berdiri seperti patung. Mereka tahu, setelah ini, karir mereka tak akan pernah sama dan Bribka S, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Bukan takut pada penjahat, bukan takut pada atasan, tapi takut pada satu pria yang dengan tatapan dingin saja bisa meruntuhkan semua keberanian palsu yang selama ini ia banggakan.